Dari penyidik sendiri mengatakan bahwa perkara ini masih tetap berjalan. Kemudian yang tidak hadir akan dipanggil kembali. Kalau nanti dipanggil kembali tidak hadir, kan ada mekanisme yang bisa ditempuh, Mas, gitu. Mekanisme apa saja, Pak? Ya mungkin kalau tidak hadir karena ini kepentingan negara, kan bisa juga dengan upaya paksa, kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Terungkap Yusuf Mansur Adiansah BMT dipanggil Bareskrim tetapi kompak mangkir. Ada apa? Tentu ada sesuatu yang tidak baik di sana. Tentu ada sesuatu yang tidak benar di sana. Kalau memang tidak merasa bersalah, kalau memang tidak ada masalah, harusnya dengan mudah menghadiri pengadilan gitu, menghormati pengadilan gitu, menghormati orang-orang yang merasa dirugikan, menghormati para korban investasi tambang batubara yang dulu dipresentasikan oleh seorang Yusuf Mansur gitu. Dan di sini dia diduga sebagai komisaris, dan Pak Zaini Mustafa punya bukti bahwa dia seorang komisaris di tambang batubara ini, teman-teman. Dan di sini ada komentar dari netizen, semoga Bareskrim Mabes Polri segera menangkap penipu terorganisir gitu. Ya, kalau menurut saya, sekali lagi saya katakan apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal, bahwa ketika Yusuf Mansur menyampaikan rencananya dengan ke Pak Iqbal mengatakan di situ Yusuf Mansur sudah menyiapkan exit plan-nya, teman-teman. Exit plan, rencana untuk keluar dari masalah. Saya akhirnya penasaran dong. Saya tanya, misalnya nih Tat, waktu itu kan saya belum manggil Jaman, nggak berani ya, jadi ngomongnya saya manggilnya Ustadz. Ada Jody juga di situ. Misalnya Tat meleset, Tat, ini gimana dong gitu kan, resikonya apa nih? Udahlah, dengan gaya Betawinya itu, tenang aja Jaman, tenang aja Iqbal, tenang aja nih, paling tahu caranya nanti gimana cara meminta maaf kepada masyarakat, tinggal minta maaf aja, itu beres. Lihat Pak, dengan gampangnya dia udah punya exit strateginya gitu loh. Itu yang di situ saya gila, ini bukan pintar lagi, ini bukan cerdik, ini licik gitu loh. Dia udah menyiapkan exit strategi kalau misalnya ini meleset gitu loh Pak. Berarti kan memang sudah ada niat dari semenjak dia memaparkan ide-ide gagasan bisnisnya itu kepada saya, itu dia juga udah sebenarnya tahu ini bakal meleset gitu loh. Karena saya tanya, Pak, kalau meleset gimana hitung-hitungannya gitu. Si Jody mah diem aja, jadi cuman ginilah dia mah, inilah utul dia itik lah, dia pokoknya itik yang selalu mengikuti induknya itu Yusuf Mansur ini. Kalau saya tuh masih ada vokalnya gitu loh Pak. Saya kalau memang itu sekiranya memang nggak bener ya saya bilang sebentar Tat gitu loh. Saya berani untuk menyela Ustadz Yusuf Mansur ini, si AKA Jaman tadi. Nah saya bilang, kalau maksud gimana? Udahlah, tenang, aku punya ilmu, tinggal minta maaf aja beres. Minta maaf beres, Yusuf Mansur gitu lah. Artinya, bagi saya, kejadian hari ini di mana sulit sekali kemudian dibuktikan, itu bukan hal yang mengejutkan, karena dari kata-kata Pak Iqbal sendiri itu sudah mulai terbukti satu persatu. Salah satunya itu adalah exit plan itu tadi, teman-teman. Oke, kita lanjut mendengar wawancara Jia TV dengan Pak Zaini Mustafa untuk korban investasi tambang batubara BMT Jabal Nur ya. Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya kembali berjumpa dengan Pak Zaini Mustafa di kediamannya di Kota Wisata. Ya, untuk berbincang-bincang sekali lagi terkait dengan investasi JPN Batubara ya, di mana program ini ditawarkan oleh Saudara Ustadz Yusuf Mansur di dalam ruang Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, Jawa Barat ya. Pak Zaini ini adalah satu-satunya korban investasi ini yang sampai saat ini masih terus berjuang untuk menuntut keadilan ataupun yang menuntut haknya kembali ya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pak Zaini beserta investor lainnya ya, baik secara perdata, persuasif maupun pidana ya. Untuk upaya persuasif sendiri, Pak Zaini Mustafa bersama investor lain sudah berupaya mendatangi kediaman Yusuf Mansur 2 kali bahkan, dan juga mendatangi beberapa ulama ya, diharapkan untuk bisa menjadi mediator begitu. Untuk upaya perdata sendiri sampai saat ini masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, terkait dengan upaya pidana, 3 bulan yang lalu kita tahu Pak Zaini dan investor-investor lain ini dipanggil oleh pihak Bareskrim, artinya pihak kepolisian sampai saat ini ya masih berarti menangani ya
terkait dengan permasalahan investasi ini. Baik, Assalamualaikum Pak Zaini Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaini sudah lama nih Pak, 3 bulan lalu Pak, terkait dengan dipanggilnya Pak Zaini Mustafa dengan investor-investor lainnya ya Pak ya. Nah ini tentunya kan kita bertanya-tanya, sampai saat ini perkembangannya bagaimana Pak? Ya, jadi memang banyak yang bertanya berkaitan dengan perkara-perkara, baik itu perkara perdata maupun perkara pidana. Yang mana saya beberapa bulan yang lalu kan memang sudah dipanggil untuk dimintain keterangan di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus. Ya, perkara ini sendiri di sana masih dalam tahapan lidik lah, ya, penyelidikan. Kemudian memang di beberapa hari ini. Beberapa hari ke belakang ini saya mendapat SP2HP Mas. Jadi SP2HP itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Singkatannya itu SP2HP. Itu tanggal surat ini adalah tanggal 21 Desember 2022. Nomor suratnya adalah B_1006 _12 Romawi _res titik 1.00/2022 Pideksus ya. Jadi tindak pidana ekonomi dan khusus gitu. Dari SP2HP ini pihak yang berwajib itu telah memanggil 14 orang Mas, 14 orang. Kemudian 14 orang ini diantaranya 5 orang itu sudah hadir, tetapi yang 9 orang itu belum. Yang hadir itu adalah saya yang dipanggil, kemudian Insinyur Bima Catur Sakti hadir, kemudian Sutiono Nur Hadi hadir, kemudian Imam Prakoso hadir, kemudian Nur Samsu itu hadir. Yang tidak hadir di sini adalah Pak Aryono Ardi, itu tidak hadir, sudah dipanggil. Kemudian Khalid Said sudah dipanggil tidak hadir. Kemudian Yahu dipanggil tidak hadir. Kemudian kalau Insinyur Zahrul Anwar EB ini kan memang sudah meninggal. Jadi sudah meninggal. Terus kemudian yang dipanggil lagi yang berkaitan dengan PT itu adalah Direktur Utamanya PT Adi Partner Perkasa, itu tidak hadir. Kemudian Direktur Marketing PT Adi Partner Perkasa juga dipanggil tidak hadir. Kemudian Ketua Yayasan Program Pembibitan Penghafal Al-Quran Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran itu tidak hadir. Kemudian Ketua BMT Darussalam Madani itu juga tidak hadir. Kemudian Jam'an Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur itu tidak hadir, gitu Mas. Sehingga dengan dengan adanya surat ini, saya kalau di dalam surat ini kan menyatakan bahwa perkara itu masih tetap akan ditindaklanjuti oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus. Kemudian saya memang kemarin juga menyambangi Mabes Polri untuk mempertanyakan tindak lanjut perkara ini. Dari penyidik sendiri mengatakan bahwa perkara ini masih tetap berjalan. Kemudian yang tidak hadir akan dipanggil kembali. Kalau nanti dipanggil kembali tidak hadir kan ada mekanisme yang bisa ditempuh Mas gitu. Mekanisme apa saja Pak? Ya mungkin kalau tidak hadir karena ini kepentingan negara kan bisa juga dengan upaya paksa kan. Upaya gitu. Paksa. Iya, karena ini kan kepentingan negara gitu. Oke. Iya. Semua ini dipanggil pada saat hari bersamaan atau bagaimana Pak? Apa bergantian Pak? Kalau yang dipanggil hari bersamaan itu nggak banyak sih, sekitar 8 atau 9. Tapi itu pun harinya 2 hari ya, jadi 2 hari itu hampir bersamaan lah panggilannya begitu. Baik. Kemudian yang
ini kan yang dipanggil 14 orang Pak ya, hanya 5 yang hadir Pak. Nah ini yang tidak hadir ini apakah memberi keterangan alasan begitu Pak? Informasi dari penyelidik kemarin bahwa yang tidak hadir tidak ada informasi apapun, tidak memberikan alasan apapun kan begitu. Oke. Sehingga ya memang secara teknis penyidik harus memanggil kembali, dan saya juga meminta agar penyidik memanggil kembali. Kalau memang nanti tidak hadir ya mekanisme berikutnya ya tentu saya mohon untuk dijalankan. Karena ini kan tidak hanya menyangkut pribadi saya Mas ini. Okay. Sebenarnya tidak hanya menyangkut pribadi saya, tetapi apa yang saya lakukan ini menyangkut para investor yang lain. Kurang lebih 250 orang itu kan begitu. Nah, kalau sudah 250 orang kan sudah menyangkut kepentingan umum ini, Mas Haji. Ya baik. Ya sekali lagi Pak Zaini, ini kan korbannya banyak Pak ya, sudah beberapa kali disampaikan. Kalau bicara tentang korban ya pastinya ada pelaku kejahatan ya dalam tanda kutip ya. Kalau ada yang dirugikan, pastinya kan ada yang mendapat keuntungan tentunya secara tidak benar begitu Pak ya. Nah ini diharapkan dengan proses di kepolisian ini bisa terungkap semuanya Pak ya. Terungkap. Harapan saya adalah bahwa perkara ini terungkap dengan terang benderang, kemudian memang ya yang bersalah ya harus diberi sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kan begitu. Yang saya garis bawahi dari apa yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa ini adalah ya kalau memang tidak punya itikat baik menghadiri persidangan, terus terang saja ya sponsor ini sudah banyak pernyataan-pernyataan dia, baik itu melalui media sosial dia sendiri ataupun media online lainnya, seperti misalkan berita, itu yang bertentangan dengan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Contoh, dia pernah mengatakan di salah satu portal berita dalam bentuk video, dia mengatakan di situ kalau mau merasa dirugikan, ya tentunya ini untuk para korban ya. Kalau dia semasa berkata seperti ini, kalau memang merasa dirugikan ya datangi saja rumah saya gitu. Dia dengan terang-terangan dan jelas mengatakan seperti itu gitu. Namun kenyataannya 2 kali rumahnya disamperin oleh para korban, tambang batubara dan yang lain kayak Hotel City, ada juga di situ yang merasa dirugikan sampai dia jual rumah gitu. Yusuf Mansur tidak ada gitu. Padahal dia sendiri mengatakan kalau merasa dirugikan, datang ke rumah saya kita ngobrol. Kenyataannya nggak ada, didatangin rumahnya dia nggak ada di rumah gitu. Padahal sudah diberi pemberitahuan. Jadi orang-orang yang datang ke rumahnya itu tidak tiba-tiba dan mendadak gitu. Jadi nggak ada alasan gitu. Terus yang berikutnya Yusuf Mansur mengatakan untuk mengikuti semua jalur upaya-upaya hukum gitu. Namun kenyataannya di sini teman-teman dengar sendiri apa yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa bahwa Yusuf Mansur untuk kesekian kalinya dan sekali lagi dia mangkir dari persidangan, dia tidak menghadiri persidangan teman-teman. Maka saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa, harusnya ada upaya pemanggilan paksa kepada Yusuf Mansur gitu. Biar kita tahu, biar kita lihat, biar kita dengar jawaban dia langsung, secara langsung gitu. Harusnya ada upaya pemanggilan paksa terhadap Yusuf Mansur gitu untuk menghadiri persidangan teman-teman. Dan yang kedua saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh admin dari Jia TV ini bahwa kalau ada yang merasa dirugikan, tentu ada yang diuntungkan dan sudah pasti ya untuk mendapatkan untung dengan cara-cara yang tidak benar teman-teman. Maka dalam persidangan inilah pembuktiannya gitu teman-teman. Tapi kenapa Yusuf Mansur berkali-kali dan untuk kesekian kalinya selalu mangkir dari persidangan? Saya tegaskan sekali lagi bahwa berita-berita kemarin yang bilang menang persidangan itu bukan menang persidangan teman-teman, itu NO. Jadi kasusnya itu dipending karena tidak cukup bukti. Korban-korban ini memang terlalu percaya dengan Yusuf Mansur gitu. Akhirnya mereka hari ini kesulitan mengumpulkan bukti-bukti gitu. Walaupun tidak semua juga ya teman-teman. Ini lagi diupayakan oleh para advokat ini, para pengacara ini untuk kemudian mengumpulkan bukti lebih detail lagi teman-teman. Dan sekali lagi saya ulangi apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal, saya ingatkan kepada teman-teman bahwa pihak Jamanur Hati Mansur, Yusuf Mansur, Pak Iqbal sendiri mengatakan bahwa Yusuf Mansur pernah mengatakan bahwa dia sudah punya exit plan jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya hari ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Ya Pak, terkait dengan keberadaan dari ini kan tambang batubara Pak ya.
Ya. Ini apakah sudah diselidiki oleh kepolisian? Apakah memang tambang ini benar-benar ada begitu, Pak? Saya sudah bersurat ke Tanah Bumbu, itu suratnya kembali, kemudian ke SDM, itu SDM belum ada jawabannya. Oke, baik. Oke, Pak Zaini, kalaupun nanti ya mudah-mudahan ini bisa diproses dan juga ada tersangka di sini, Pak ya. Iya. Kalaupun ini Pak sudah ada penetapan tersangka, Pak, seperti misalkan kasusnya Indra Kents, Pak, ya, ataupun Doni Salmanan, Pak. Walaupun Indra Kents ini ditangkap, Pak, ini tetap saja korban itu tidak mendapatkan uangnya kembali, Pak. Kalau misalkan hal itu terjadi nanti bagaimana, Pak? Ya kan begini, berkaitan dengan tindak pidana itu, katakanlah misalnya nanti ada tersangkanya, kemudian divonis bersalah. Dengan adanya vonis bersalah itu nanti akan kita gunakan untuk mengajukan gugatan perdatanya. Oke, gitu. Jadi akan berlanjut perdata begitu, Pak ya. Oke, baik. Nah, di sini ada peran ya Ustadz Yusuf Mansur sebagai komisaris utama ya, walaupun beliau ini membantah begitu ya, dan beliau sendiri lah yang mempresentasikan atau menawarkan begitu, Pak ya. Iya. Artinya beliau ini bisa dikatakan ikut terlibat, Pak. Jadi begini, sesuai dengan omongannya Yusuf Mansur itu pada saat presentasi itu mengatakan bahwa Yusuf Mansur ini adalah sebagai komisaris utama daripada PT Ade Partner Perkasa, dan itu kan banyak saksi yang mendengarkan banyak gitu loh. Nah, nanti tentu dan saksi-saksi itu sendiri masih ingat dalam ingatannya bagaimana Yusuf Mansur itu presentasi kan begitu. Kemudian sesuai dengan putusan perkara perdata nomor 313 yaitu garis miring PDTG ya garis miring titik G garis miring 2011 garis miring PN Jakarta Selatan yang diputus itu tahun 2012 itu kan Yusuf Mansur ini digugat oleh salah satu bank di mana kedudukan Yusuf Mansur ini sebagai komisaris utama. Jadi bagaimana mau dibantah kan begitu. Oke. Ya, dan Ustadz Yusuf Mansur sendiri yang memperkenalkan sosok Ardiansah ini, Pak ya. Sosok Ardiansah dia memperkenalkan bahwa Ardiansah ini sebagai ahli sedekah begitu ya. Iya. Baik, tentunya ini diharapkan bisa terungkap. Jadi sebenarnya ada hubungan apa begitu, Pak ya? Ardiansah dengan Yusuf Mansur ini begitu, Pak ya? Iya. Jelas kalau hubungannya begini di perkara 313 itu jelas. Yang bersangkutan badan hukumnya adalah PT Ade Partner Perkasa. Kemudian direktur utamanya Ardiansah. Kemudian komisaris utamanya Yusuf Mansur. Hal apa lagi yang harus dibantah? Adanya putusan pengadilan itu kan produk negara, Mas. Baik. Iya. Baik, sekali lagi ya, bahwasanya ini diharapkan akan segera terungkap dan ditangkap juga ya sosok pelaku aktor utama, aktor intelektualnya, Pak ya. Iya. Dan juga bukannya ini bukannya kita berharap hanya menyasar satu orang ya, diam saja begitu enggak. Jadi diharapkan semua yang terlibat, semua yang mendapatkan untungan gitu, Pak ya, ini bisa diproses begitu, Pak ya. Karena ini kan kami menduga bukan hanya kejahatan yang dilakukan oleh satu orang, tetapi dugaan saya ini ada keterlibatan dari beberapa orang. Ya jauh sebelumnya mungkin dugaan saya sudah memang didesain ya by Desik. Jadi diduga ini memang ada persekongkolan gitu ya? Ya kan ada Yusuf Mansur di sana, ada PT-nya, kemudian ada komisarisnya, kemudian ada yang menerima uangnya, kan itu harus diperiksa semua kan, gitu. Dan memang kalau saya memang tanpa kita pakai logika saja ya, logika orang awam ya, tidak mungkin kan satu sistem itu. Ini kan termasuk sistem yang besar, bukan sistem kecil, karena di sana ada nilai nominal miliaran rupiah, puluhan miliar, teman-teman. Tidak mungkin hanya Yusuf Mansur di sana, tidak mungkin hanya satu orang ini saja.
Kalau memang terbukti teman-teman, ini kan masih dugaan, masih berupaya untuk dibuktikan teman-teman. Kalau memang terbukti, ini tidak mungkin satu orang, ini pasti satu sistem, ini pasti orang-orang banyak orang yang terlibat di sana teman-teman. Dan apakah memang tambang itu fisiknya ada teman-teman? Itu yang selalu saya pertanyakan gitu. Apakah orang-orang ini, para korban ini menginvestasikan duitnya, apakah memang tambang itu ada sampai sekarang? Kalau memang tidak ada fisiknya tambang batubara itu, berarti memang ini ada diduga kuat, memang penipuan sejak awal teman-teman. Sejak awal memang didesain seperti apa yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa tadi ya barusan, bahwa ini memang by design, dan orang-orangnya bukan satu orang tentunya. Sebuah sistem yang kemudian di sana ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, ada matanya, ada kepalanya, aktor intelektualnya. Tentu ini sesuatu perkara yang tidak kecil teman-teman. Dan jangan sampai kemudian muncul opini-opini bahwa ini terlalu lama, ini ya memang ribet teman-teman. Karena sekali lagi ini bukan satu orang. Dan ingat sekali lagi, exit plan itu tadi, saya selalu terngiang-ngiang apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal, exit plan. Sudah menyiapkan exit plan, bahkan dari langkah pertama exit plan-nya itu sudah ada. Jalan untuk melarikan diri dari masalah itu sudah dibuat teman-teman. Apakah itu bukan sebuah desain yang luar biasa teman-teman? Ini bagi saya ini sangat mengerikan teman-teman, dan cara-cara seperti ini tidak boleh dilanjutkan teman-teman. Apalagi dibungkus dengan agama. Istilahnya tuh ya kayak penjahat putih. Orang lihatnya baik, citranya baik. Tapi kenyataannya ya lebih jahat dari penjahat itu sekalipun teman-teman. Karena orang-orang tidak tahu gitu. Orang-orang kemudian terkecoh, ada yang pakai bahasa terhipnotis lah, apalah. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa cara menipu menggunakan dalil-dalil agama, menggunakan agama, ayat-ayat, menjual ayat-ayat, itu sangat mudah sekali. Sangat gampang sekali teman-teman. Banyak dilakukan, bahkan di berbagai negara, dari berbagai agama itu banyak yang sudah terbukti dan tertangkap melakukan penipuan dengan unsur-unsur agama teman-teman, menggunakan unsur-unsur agama teman-teman. Apalagi di negeri kita yang tercinta ini, negeri negeri dengan orang-orang yang mayoritas memiliki agama gitu, baik itu Islam, Nasrani, dan yang lainnya teman-teman. Sekali lagi makanya ini bagi saya berat, karena kalau memang terbukti berarti memang orang-orang itu melakukan penipuan dengan menggunakan ayat-ayat atas nama agama teman-teman. Kan luar biasa ya, jelas orang bisa dengan mudahnya terkecoh lah teman-teman. Apalagi orang-orang yang kemudian taklid buta, fanatis buta ya atas dasar public figure tokohnya, karena mereka sudah cinta, jadinya mereka percaya 100%. Mereka tidak peduli lagi dengan cara-caranya, prosedur, bukti-bukti segala macam, mereka sudah tidak peduli. Yang penting mereka percayakan, mereka sudah yakin bahwa orang tersebut amanah karena dia public figure, tokoh agamis menurut mereka. Akhirnya mereka buta dari segala hal gitu. Dan kenyataannya terbukti. Hari ini kemudian banyak orang yang mengaku dirugikan karena dengan iming-iming, dengan pencitraan, dengan cerita-cerita fiksi, bahkan fiktif teman-teman. Sebuah kebohongan yang dibungkus dengan kisah-kisah indah di zaman sahabat, dihubung-hubungkan seolah-olah merasa sebagai Nabi Musa, merasa sebagai Nabi Yusuf, merasa sebagai siapa saja, bahkan merasa sebagai malaikat. Kan luar biasa teman-teman, menggunakan dalil-dalil tersebut untuk kepentingan perutnya teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.